Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah semuanya. Pada kesempatan kali ini khatib ingin berwasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah, khususnya khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Pada khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan surat yang barangkali sudah sama-sama kita hafal, yaitu surat Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asanna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. 5 ayat pertama ini menggambarkan situasi, ya. Situasi yang seperti menyergap gitu ya. Jadi kebanyakan surat-surat di Juz' Amma yang banyak terkait dengan surat Makkiyah. Meskipun di beberapa tafsir disebutkan, ada yang menyebutkan ini sepertinya turun di Madinah juga, tapi seperti biasa Makkiyah itu lebih ke tema gitu ya, ke tema, sehingga digolongkan surat Makkiyah. Kemudian ada kata-kata kalau diterjemahkan sering ada tulisan kuda gitu ya. Padahal sebetulnya tidak ada kata kuda di sini ya. Satupun dari ayat ini tidak bercerita tentang kuda ya. Tapi ini ingin mengilustrasikan ke kita ya. Kalau diterjemahkan sering ada demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah ya. Jadi kata kuda ini ditambahkan supaya ilustrasinya jadi lebih jelas. Ya, lebih karena di tafsir yang lain sepertinya lebih cocok menggambarkan tentang onta gitu ya. Ada beberapa tafsir dan lain-lain. Tapi sekali lagi surat ini di 5 ayat yang pertama adalah menggambarkan proses tiba-tiba gitu ya. Ini sebenarnya tergambar di hari kiamat kita. Kenapa di Juz' Amma itu banyak sekali, dan di Quran banyak sekali tentang kiamat gitu ya. Padahal kan lebih banyak yang tidak mengalami kiamat ketimbang yang mengalami kiamat gitu ya. Kenapa selalu banyak sekali ya? Dan salah satu rukun iman kita ya adanya yaumul akhir. Jadi sebenarnya kalau dilihat bukan eventnya yang terpenting, tapi bahwa hal itu akan terjadi. Dan yang terpenting adalah setelah hari kiamat itu ada apa. Kalau hanya tahu bahwa kiamat itu bakal ada, sebetulnya banyak ilmuwan juga tahu bahwa dunia itu pasti berakhir gitu ya. Tapi bukan itu yang diinginkan. Setelah dunia berakhir itu ada apa? Yaitu proses penghisaban. Jadi kita harus percaya bahwa apapun amal yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawaban, sehingga kita merawat diri amal-amal kita supaya pasti ada pertanggungjawaban. Itu yang terpenting dari menyikapi ini gitu ya. Jadi bukan hanya percaya ada hari akhir ya, bukan umat Islam juga ada yang percaya ada hari akhir gitu ya. Tapi apa dengan kepercayaan hari akhir itu adalah di akhirnya kita percaya bahwa amal yang kita lakukan itu ada pembalasannya, sehingga kita lebih berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini prosesnya luar biasa digambarkan dan diilustrasikan. Jadi beberapa ayat
sebelum menyampaikan inti pesannya diawali dengan kata-kata indah gitu ya. Mungkin kalau kita yang orang Indonesia agak sulit memahami ya sastra Arabnya sangat tinggi gitu ya. Barangkali itu juga yang membuat kita istilahnya itu bersemangat ya untuk mempelajari bahasa Arab ya. Karena tentu di bahasa Arab ini tingkat tinggi ya, orang-orang Arab yang waktu itu sangat hebat-hebat di syair ini yakin seyakin-yakinnya seperti melihat matahari terbit di timur, pasti bukan bukan kata-kata Nabi Muhammad gitu ya. Susunannya luar biasa, tidak biasa dan penuh makna gitu. Di sini disebutkan wal adiyati dobha ya, demi sesuatu yang kencang dan terengah-engah. Di sini biasanya gampang diserap, diilustrasikan pada zamannya gitu ya. Kuda perang ya, karena dulu banyak pertempuran gitu ya. Jadi mudah dibayangkan disergap oleh kuda perang yang siap gitu ya. Sehingga kita pada hari kiamat itu tidak sempat lagi mempersiapkan apapun karena tiba-tiba, bahkan ada berapa di surat ya, di ayat yang lain sampai orang yang hamil atau ya tidak tahu lagi mana keluarga mana, saking paniknya. Kalau udah panik itu kan tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Bahkan kita telanjang aja keluar bisa jadi ya, tidak memperhatikan apapun ya. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kaki-kakinya. Jadi mungkin dan seterusnya kita coba selesaikan dulu ya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi pada saat itu penyergapan pagi-pagi itu hampir situasinya ya, nuansanya kita bayangkan pada saat itu ya. Kemudian sehingga menerbangkan debu, tidak lagi kelihatan kudanya, udah di depan mata gitu ya, seperti itu ya. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi ini susunan ayat yang sangat luar biasa. Kemudian ilustrasi, seni mengilustrasikan. Jadi bagi Al-Quran ini menjadi ilmu bagi siapapun ya. Ketika bicara kan ada pengantarnya, tidak tiba-tiba ya. Meskipun poinnya ada di ayat ke-6, tapi ada pengantarnya. Dan ini menjadi apa ya, gaya bahasa ketika ingin apa yang kita sampaikan nyampe gitu ya. Nah, gimana kalau pada saat ini situasi seperti itu kayak apa ya? Kayak mungkin tidak seheboh saat ini kalau di zaman nuklir gitu ya, lebih kebayang bom nuklir lebih menyergap gitu ya. Tapi kan bayangkan pada zaman dulu kalau bicara nuklir, apaan nuklir, nggak kebayang juga gitu ya. Jadi situasional ini untuk diilustrasikan, bukan untuk hanya menjadi apa ya, sesuatu yang pegangan. Karena gini, kalau sekarang kita bayangkan sekarang ayatnya kita mulai dengan demi nuklir misalnya. Ya sekarang bagi kita menarik, coba di 100 tahun lagi nuklir mungkin sesuatu yang, jadi seiring dengan zaman itu bisa jadi berubah ya. Jadi dan tidak akan ada habis-habisnya. Jadi fungsinya adalah mengilustrasikan ya, mengilustrasikan supaya bisa dibayangkan betapa kejadian tiba-tiba itu bisa terjadi ya. Sekarang sepertinya ada banyak kasus yang tiba-tiba. Nah ini kan supaya apa ya, suasananya itu kebayang ya. Nah dilanjutkan dengan baru di ayat ke-6-nya, poinnya kita lihat, innal insana li rabbihi lakanud. Nah ini seperti teguran buat kita semua ya. Di beberapa khutbah sebelumnya saya menyinggung kata insan ya, manusia itu ada dalam bentuk, kalau dalam bahasa Indonesia kan manusia tuh hampir sama, baik sebagai struktur ataupun sebagai fungsi gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran dibedakan, misalkan kalau dia sebagai fisik seperti saya ini ya disebut basyar gitu ya. Atau kalau fungsi hidupnya itu sebagai insan, atau kalau banyak orang itu sebagai nas ya, qul a'udzu birabbin nas, seperti itu ya. Nah di situ di sini diungkapkan bukan innal basyara tapi innal insana, berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kita ya. Jadi setiap kata, setiap kalimat itu selalu ada makna terdalam, meskipun yang mampu kita lakukan hanya mencoba mendekati, menafsirkan ya. Tentu
inti yang dimaksud Allah yang lebih tahu gitu ya. Kita lihat berarti ini manusia sebagai fungsinya ya. Di surat Al-Insan sempat dibahas ya, dari sejak manusia dari tidak ada, kemudian jadi janin gitu ya, kemudian jadi manusia seperti sekarang ini, itu sampai suka lupa gitu bahwa kita tuh pernah di suatu masa bukan apa-apa ya. Hal apa bukankah telah tiba suatu masa ya, kalian tuh ada disebut bukan apa-apa, disebut debu pun enggak gitu ya, dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi sesuatu. Tapi setelah jadi ada kok tiba-tiba lupa ya, makanya suka ada insan tuh sama hampir mirip dengan konotasinya ke nisyan gitu ya. Anas atau nisyan itu lupa gitu. Jadi makhluk yang gampang lupa atau tidak sadar dirinya apa gitu ya. Makanya kita sering harus muhasabah dan sebagainya untuk mengingatkan kembali atau mengkalibrasi ulang gitu ya. Kita tuh posisinya di mana supaya kita tahu. Karena kalau jarang dikalibrasi, kita nggak tahu posisinya di mana gitu ya. Serasa benar aja gitu ya. Nah, di sini disebutkan innal insana li rabbihi lakanud. Kenapa diungkapkan bukan ke Allahnya tapi ke pengertian Robnya? Karena ada hubungan antara manusia dengan Rob gitu ya. Hubungan yang spesial ya antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Nah, anehnya yang diciptakan itu sungguh sangat ingkar ya, sering mengingkari. Nah, ini aneh gitu ya. Ya kita sadari juga gitu ya. Mungkin kadang lupa di tahap itu kita sering mengingkari atau ya mendustakan gitu. Mendustakan itu sebetulnya kan sesuatu yang real ada tapi kita coba dustakan. Misalkan di tempat ini real ada orangnya tapi saya dustakan tidak ada orang di masjid ini gitu kan. Kan orang sebetulnya kita diketawain orang ya. Sudah terlihat jelas di depan mata ada orang tapi coba kita dustakan. Nah, ini sifat manusia itu sering seperti ini ya. Kalau kita lihat kata-kata inna biasanya menyatakan benar-benar gitu ya. Terus ada lakanun gitu ya, ada lam, istilahnya lam taukid, peneguh penguat, benar-benar gitu. Kalau bahasa Sunda apa ya? Temen sekali gitu, temen pisan gitu ya. Bahasa Indonesia apa? Ya benar-benar ya. Benar-benar sangat ingkar ya. Yang lucunya di ayat berikutnya gitu ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal dia tahu di depan matanya itu gitu ya. Beda dengan kita ya kayak tadi ya. Misalkan ini ada orang di masjid ini, terus saya ingkari, nggak ada orang satupun di sini. Kan Anda pasti melihat sesuatu yang ya diketahui orang, masa udah jelas-jelas di depan mata gitu ya. Dan anehnya ketika dia sadar, dia juga melihat sebetulnya, menyaksikan ya apa yang dia kerjakan, pengingkaran itu. Sering kita mungkin mengalami ya ketika misalkan berbuat hilaf gitu ya, berbuat hilaf. Kalau kita merasakan ketidakenakan, artinya hati kita masih jalan, sensor hati kita atau nafsul mutmainnahnya masih jalan gitu ya. Ada suatu ketika kalau sudah tertutup itu, ketika berbuat salah itu sudah tidak merasakan suatu kesalahan lagi gitu ya. Beruntunglah kalau masih bisa ada sensor tersebut ya. Nah, la syahid ini benar-benar menyaksikan kejadian tersebut gitu ya. Mengakui keingkarannya ya, dan itu terjadi di semua orang, mungkin di diri kita sendiri ya, dan sering kita alami barangkali ya. Itu salah ya, tapi kita lihat kita salah. Kadang mencoba kalau di depan manusia mencoba melakukan pembenaran ya, tapi kalau di depan Allah tentu Allah tahu betul apa yang dilakukan, kita malu sendiri gitu ya. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia hu-nya tuh mengacu ke manusia ya. Li hubbil khairi
kecintaannya kepada khair. Nah, ini menarik ya. Lihubil khairi, kecintaannya kepada kebaikan, benar-benar mencintainya gitu ya. Kalau diterjemahkan bebasnya kan bagus kalau gitu, senang kepada khair ya. Tapi sekali lagi di sini khair itu maksudnya harta gitu ya. Karena seringkali konotasi kebaikan tuh pada harta. Ini aneh kan manusia tuh ya. Semakin hartanya baik, kayaknya ini semakin bagus orangnya gitu. Bahkan suka nyari tips bagaimana jadi orang kaya ya. Orang kaya itu aneh di dalam terminologi manusia gitu ya. Saking ininya orang mencoba mencari tipsnya, sehingga perkataannya seolah-olah betul ya. Sampai ada apa istilahnya itu, apa namanya tuh, sindiran ya. Orang kaya itu kalau ngomong di depan orang seperti apapun jadi benar gitu ya. Bahkan kentutnya pun barangkali jadi hikmah gitu ya. Seolah dianggap semuanya benar, padahal tidak demikian ya. Sehingga orang tidak melihat yang tidak punya harta kok tidak didengar gitu. Seolah tips ya, seolah seperti paradoks, tips menjadi sukses ketika dia tidak bisa. Contohnya mana gitu ya, orang seperti, padahal tidak ada hubungannya ya. Karena apa ya, kaya dan miskin itu ujian dari Allah gitu ya. Yang miskin dikasih ujian, yang kaya pun dikasih ujian gitu ya. Dan masing-masing punya kemampuan menghadapinya ya. Jadi bukan karena kita ya. Itu disinggung di surat yang lain di Al-Fajr ya. Disinggung seolah-olah kebaikan dan enggak tuh hubungan dari amal kita, bukan ya. Bukan seperti itu. Seolah kalau saya di akroman, seolah dimulakan orang karena itu amalan-amalan saya gitu ya. Kemudian kalau hartanya disedikitkan, oh mungkin apa gitu ya, seolah bukan dari ini. Menarik. Nah, ini menjadi rujukan buat kita semua tanpa kita sadari, dan suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, itu kelakuan kita gitu ya. Karena Allah yang menciptakan, Allah sendiri tahu perilakunya ya. Nggak mungkin yang menciptakan nggak tahu perilakunya apa. Jadi disebutkan di sini dan menjadi bahan renungan buat kita. Jadi yang disebut al-khair ini adalah harta ya. Jadi wa innahu lihubil khairi lasyadid. Begitu para penafsir menerjemahkannya. Ada banyak makna di dalam bahasa di Al-Qur'an maupun di bahasa Arab ya. Ada pengertian al-khair, al-ma'ruf ya, dan sebagainya, masih mirip-mirip yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kok jadi satu kata namanya baik gitu ya. Nah, ini mungkin tantangan buat kita semua, pengertian makna yang dimaksud apa gitu ya. Berikutnya di ayat 9-nya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur ya. Nah, orang suka terpesona ya dengan hal tersebut dan memang suka hilaf, padahal itu hanya ujian saja ya. Jadi semua orang diuji dalam kondisi yang baik ataupun buruk ya. Orang dikasih buruk sebenarnya dikasih ujian, dikasih baik juga ujian ya. Seperti misalkan dikasih harta, makan suka ada disindir gitu ya. Sebetulnya lebih mudah mana kita berinfak, kita sebagai orang kaya atau seorang miskin gitu ya. Sepertinya lebih mudah orang kaya, padahal kenyataannya lebih mudah infak tuh ketika kita miskin gitu ya. Coba aja kalau kita punya uang 10.000, lebih mudah mana kita menginfakkan 5.000 ketimbang kita punya 1 miliar misalkan ya. Mau nginfakin 500 juta lebih berat mana? Kita punya uang 1 miliar, mau infakin 500 juta lebih berat itu ketimbang kita hanya punya uang 10.000 nginfakin 5.000, padahal 50% ya. Jadi logika seperti itu nampak terasa di kita ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur, idza bu'sira ma fil kubur, apa yang dikeluarkan di dalam kubur ya. Kemudian wa hussila ma fis sudur ya, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Maksudnya gini, bahwa pada akhirnya itu akan selesai juga gitu ya, tidak akan terbawa ke akhirat. Yang ada terbawa adalah hanya amal-amalnya saja ya, istilahnya tuh hanya itu yang akan kita bawa gitu ya. Karena pada saat itu
setelah dibukakan dari kubur-kuburnya, tentu ini makna yang banyak pengertiannya ya. Kemudian wahusila ma fi sudur, dan apa-apa yang dikeluarkan atau yang tersimpan di dalam dada itu dilahirkan. Maksudnya selama ini kan saya nggak tahu bapak-bapak isi hatinya apa gitu kan ya. Saya juga, bapak-bapak juga nggak tahu isi hati saya. Tapi pada saat itu semuanya dikeluarkan, terbuka semuanya ya. Ditutup dengan satu ayat yang memperjelas kedudukan Allah di atas kita semua. Inna rabbahum bihim yaumaidil lakhabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka ya. Lakhabir, lagi-lagi ada lam taukid istilahnya tuh. Benar-benar, padahal khabir itu sudah bentuk isim taukid ya, udah kalau kita terjemahkan maha gitu ya, maha, sudah maha, tapi di sini ada lam lagi. Benar-benar pada saat itu teliti, tidak ada yang tersembunyi ya. Sekarang juga tidak tersembunyi, cuman pada saat itu wah, kita betul-betul transparansi gitu ya, barangkali tidak bisa lagi menutupi dan keadaan. Jadi ini sebagai setiap ayat disikapi oleh kita untuk renungan bagi kita gitu ya. Jadi ayat-ayat misalnya ada yang bercerita tentang Yahudi, bukan untuk kita tahu bahwa oh si itu Yahudi, bukan, tapi supaya kita tahu ada sifat, apakah ada sifat-sifat Yahudi dalam diri kita gitu ya. Kalau terkait dengan Nasrani, bukan kita menunjuk oh si A itu Nasrani, bukan, tapi apakah ada sifat-sifat Nasrani dalam kita. Begitupun di surat ini diajak berdialog ya, merenung akan pentingnya keberadaan hari akhir, kemudian terus sikap kita apa gitu ya. Jadi setiap ayat itu disikapi oleh kita, tindakannya apa, actionnya apa. Begitu ada keterangan ini, terus actionnya apa gitu ya. Itu yang ingin dihadirkan, salah satu makna yang bisa kita dalami dari surat ini. Mungkin itu yang bisa sampai di khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala